Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat Zuhur rahimakumullah. Setiap kali kita berbicara tentang Ramadan, kita tidak bisa melepaskan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ini yang banyak dibahas oleh para penceramah. Hanya dibahas pada ayat 1 atau satu ayat saja, yaitu ayat 183. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ramadan begitu lengkap sebagai satu paket program yang Allah ajarkan. Bukan hanya puasa, tetapi juga ada baca Quran, ada qiyamul lail, berdoa, ada i'tikaf. Ini semua dalam satu paket. Ini namanya paket Ramadan. Memang tidak semuanya wajib, tetapi semuanya satu paket. Karena itu satu paket, maka diikutkan kepada yang lainnya, satu kesatuan. Seperti kita kalau diminta oleh perusahaan agar menghadiri acara di luar negeri misalnya, atau di luar kota, maka ada acara yang pokok, ada acara yang tambahan. Oleh perusahaan, kita diwajibkan ikut semuanya. Karena kita meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semua, maka ini satu paket. Memang acara pokoknya seminar, tapi di situ ada acara rekreasi, mengisi litur dan sebagainya. Maka kita dimintakan untuk ikut, sekalipun untuk pilihan. Kenapa? Satu paket dari acara itu. Nah, dalam Ramadan juga demikian. Kita harus memahami seperti itu. Kita ini akan menghadapi Ramadan, dan dalam Ramadan ini adalah ada acara satu paket. Karenanya Allah tidak hanya menjelaskan tentang Ramadan ini pada ayat 183, tapi terus berlangsung sampai ayat 187. Perhatikan penutup ayatnya 187 berbunyi la'allahum yattaqun. Dan perhatikan pembukaan ayatnya 183 berbunyi la'allakum tattaqun. Satu kesatuan. Jadi yang la'allakum tattaqun yang pertama itu untuk puasanya saja. Tapi la'allahum yattaqun yang terakhir itu untuk paket berikutnya, yang untuk kesatuan tak terpisahkan. Inilah tentang Ramadan. Pertanyaan berikutnya, mengapa ada Ramadan? Ada apa dengan Ramadan? Bapak Ibu rahimahullah, kita ini manusia, dan manusia ini dapat tugas lebih berat daripada makhluk lain. Semua makhluk selain manusia fungsinya hanya fasilitas untuk membantu manusia. Mohon diingat kata-kata ini, bahwa selain manusia itu hanya fasilitas, fungsinya mendukung kehidupan manusia. Bahkan termasuk malaikat, dia tugasnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan agar manusia aman. Berarti manusia ini adalah makhluk yang paling tinggi secara kualitas kemakhlukan. Dari sini kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan termasuk malaikat pun agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Memang bukan sujud ibadah, tetapi
sujud penghormatan. Para ulama mengatakan sujud ihtiramin, la sujud ta'abbudi. Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Tetapi di situ menunjukkan bahwa manusia ini secara kualitas kemakhlukkan paling tinggi. Ada apa dengan manusia? Ternyata manusia ini pada Allah diberi dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Untuk jasmani, oleh Allah dibebaskan kita mengurus jasmani kita. Yang penting jangan sampai haram. Mau makan nasi pecel, mau makan nasi rawon, nasi rendang, itu silakan. Itu yang penting halal. Itu rumusnya tentang jasmani. Yang penting juga sehat. Jangan sampai makan yang membuat tubuh kita rusak. Karenanya yang merusak tubuh oleh Allah diharamkan. Seperti merusak akal misalnya, khamr, Allah haramkan karena merusak akal. Merusak harta manusia, mencuri, membunuh, maka pada Allah diharamkan. Di hal-hal yang sifatnya merusak, Allah haramkan. Tapi untuk rohani, tidak mungkin kita bisa ngarang sendiri. Kita harus belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia mengarang untuk mengisi rohaninya, tidak akan bisa. Karena hanya satu kata kunci. Cara mengisi rohani harus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah memberikan panduan yang sangat lengkap. Karenanya syarat mutlak untuk ikut panduan Allah harus ada iman. Di sini kita paham mengapa Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang punya iman. Karena tidak mungkin seseorang bisa ikut Allah kalau tanpa iman. Contoh misalnya, ada orang tidak beriman, ingin puasa. Mungkin secara kesehatan dia dapat dari segi puasa. Karena di antara hikmah puasa kesehatan. Namun dari segi kenikmatan rohani tidak akan dapat. Kenapa? Karena hanya mereka yang punya iman yang bisa mendapatkan kenikmatan rohani dengan puasa. Inilah fungsi iman. Jadi iman ini semacam sebuah akad. Kalau bahasa perusahaan, iman ini kayak kontrak. Jadi contoh misalnya ada orang mau bekerja di sebuah perusahaan. Syarat pertama ada kontrak. Kontrak sudah ada, diterima sebagai pegawai, dia bekerja. Ketika bekerja, langsung argo, gaji berjalan. Akhir bulan dia dapat. Sama dengan kita kepada Allah. Untuk kita menjadi hamba Allah harus ada kesepakatan dulu. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya kontrak iman. Ketika sudah beriman, langsung argo pahala berjalan. Ketika dia beramal, langsung ada pahalanya. Senyum sama kawannya, pahala. Baca Quran, pahala. Sedekah, pahala. Semua yang dikerjakan, ada pahalanya. Kenapa? Karena ada kontrak iman tadi itu. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang berpuasa tanpa iman tidak akan ada pahala sama sekali. Orang yang membantu manusia tanpa iman tidak ada pahala sama sekali. Seperti seorang datang ke perusahaan, bekerja tanpa ada kontrak kerja. Dia bekerja merapikan file, membersihkan kantor, lalu di akhir bulan minta gaji. Ditanya oleh bagian kepegawaian, Bapak siapa? Loh, saya kerja. Loh, mana namanya? Gak ada. Mohon maaf Pak, gak ada gajinya. Silakan bekerja sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tidak ada kontrak, tidak akan dapat gaji. Nah, sahabat yang kita beriman kepada Allah bahwa iman ini sebuah kesepakatan dengan Allah untuk kita menjadi hambanya. Nah, dari sini kita paham bahwa mengapa Allah panggil beriman. Karena seorang sudah memasang kontrak kepada Allah dengan imannya, maka dia siap ikut Allah. Dia siap ikut Allah. Berat atau ringan, siap ikut. Sakit, lelah, capek, siap ikut. Jangan terlalu menawar. Jangan mengatakan seperti seorang pegawai. Setelah diterima jadi pegawai, dia mengatakan sama bagian HRD, Pak, maaf Pak, saya sudah diterima sebagai pegawai, tapi mohon Pak ya, jangan dipaksa saya mengerjakan tugas di sini. Saya akan bekerja seenak saya.
Saya akan datang kantor saya akan kerjakan tugas saya sesuai dengan keinginan saya. Pokoknya jangan saya dipaksa diatur. Kira-kira pegawai begini diapain oleh perusahaan? Hah? Dipecat. Nah, sama dengan orang yang masuk Islam. Begitu masuk Islam, jangan mengatakan bahwa jangan paksa aku. Tidak ada. Memang tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, wajib dipaksa ikut Islam. Jangan mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Itu maksudnya tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib dipaksa ikut Islam. Sama dengan perusahaan. Tidak ada paksaan mendaftar di sebuah perusahaan. Tapi kalau sudah mendaftar jadi pegawai di sebuah perusahaan, wajib dipaksa ikut aturan perusahaan. Ini makna bahwa kita ketika beriman kepada Allah, kita wajib komitmen. Ketika melamar jadi pegawai, wajib komitmen ikut perusahaan. Ketika mendaftar jadi hamba Allah, wajib komitmen ikut Allah. Berat atau ringan, kita ikuti. Inilah namanya iman. Karena itu oleh Allah diajarkan agar kita beriman pertama-tama. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian di antara cara mengisi rohani adalah ada berupa harian, yaitu ibadah sholat. Makanya kita wajib sholat. Bandingkan dengan orang yang tidak beriman, mereka tidak bisa mengisi rohani. Setiap hari mereka kacau pikirannya, kacau perasaannya. Akhirnya apa? Mereka mabok. Mereka lari ke tempat maksiat hanya untuk menghilangkan kegelisahan rohani mereka. Banyak yang bunuh diri dari mereka. Tapi kita alhamdulillah, begitu sibuk, kerja keras, capek, lelah, kita ngambil wudhu, kita sholat, kita khusyuk, kita bersama Allah, terasa jiwa terisi. Inilah namanya rohani. Dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain, kecuali hanya dengan sholat yang Allah ajarkan. Karena itu dalam sholat diajarkan kita harus khusyuk. Makanya dalam buku saya ini saya sisipkan tentang tata cara sholat seperti yang Nabi ajarkan. Saya ringkas dalam berdasarkan hadis Nabi, dan saya berusaha untuk meringkasnya sesimpel mungkin supaya mudah untuk memahami hakikat sholat yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah, ini namanya ibadah, dan ini namanya mengisi rohani. Dan setiap ibadah dalam Islam ada muqaddimah, ada pertengahan, dan ada akhirat. Mohon diingat, setiap ibadah ada muqaddimah, ada pertengahan, ada akhirat. Yang muqaddimah jangan diabaikan, karena dia menentukan yang pertengahan. Yang pertengahan jangan diabaikan, karena dia menentukan yang akhirat. Semua saling berkait. Salat misalnya, muqaddimahnya wudhu. Wudhu bukan salat, tapi muqaddimah. Wudhu salah, salat salah. Banyak orang wudhu nggak tahu cara wudhu, tidak tahu batas muka mana. Batas muka ini Pak, saya ingin jelaskan. Di atas ini tumbuhnya rambut yang normal, ya, jangan ditawar di terlanjur botak di sini, jangan dikejar di sini. Ini di sini, yang normal di sini, ya, yang biasa. Kemudian yang di bawah, ini jenggot termasuk muka, makanya kita membuat jenggot di celah-celahin. Kemudian pentil telinga kanan, pentil telinga kiri, ini batas muka. Kita basuh dengan sempurna. Basuh air disiramkan, bukan seperti orang pakai bedak. Disiramkan ke muka. Itu namanya wudhu. Nah, tangan banyak saya melihat siku tidak dengar. Karena air mancur di sini, dia asal besok. Ini Pak, ada celah-celahnya. Di sini ada siku. Diusap. Kata Nabi al-isbab wudhu. Kalau mengusap kepala memang bukan dibasuh kepala, diusap. Tapi kaki dibasuh. Dan banyak orang basuh kaki tidak tahu. Akhirnya apa? Karena air mancur, dia disirami. Nabi seringkali ngecek kaki ketika saya berwudu. Satu orang ketahuan tidak kena basuh tumit belakang, Nabi berteriak, "Wailun lil a'qabi minan nar." Maksud neraka, kaki sebelah belakang
yang tidak kena basuh wudu itu. Sudah berwudu, tapi masih tidak bersungguh-sungguh. Akhirnya dikenal. Perhatikan. Termasuk mukaddimah buang air kecil. Banyak, kata Nabi, orang disiksa dalam kubur karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Kata Nabi, la yastabrik minal bawl. Makanya kita diajarkan membuang air kecil harus tuntas, berdehem sampai 3 kali. Karena ketika dia tidak tuntas, selesai cebok, pakai celana dalam, menetes lagi. Dipakai berhari-hari, sholatnya tidak sah. Pakaian najis. Allah tahu setetes najis yang kita sendiri membuatnya tidak hati-hati. Kecuali orang kena penyakit beser dan sebagainya, itu lain lagi. Itu kasusnya memang termasuk yang al-ma'fuan, dimaafkan karena memang kondisi penyakit. Tapi kalau memang kita tidak hati-hati karena tidak tuntas dalam membuang air kecil, dikena hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah. Adapun pertengahan ada 2. Ada bacaan, ada gerakan. Bacaan yang kita baca Al-Qur'an. Baca Quran ada 2 syaratnya. Pertama, pelafalan huruf. Kedua, tajwid. Untuk pelafalan huruf, ini ada namanya makharijul huruf. Hati-hati jangan sampai yang huruf H dibaca H. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Secara zahir, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi artinya berbeda. Kalau Bapak bilang Alhamdulillah, kehancuran bagi Allah dan kematian bagi Allah. Jadi, kalau kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu segala bagi Allah. Makharijul huruf penting dalam belajar bahasa, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Makanya kita belajar makharijul huruf. Contoh misalnya Bapak bilang Al-qalbu dibaca kaf, Al-kalbu. Al-kalbu gimana? Anjing, jadi anjing. Kalau al-qalbu hati, berbeda Pak. Jadi banyak orang nggak bisa membedakan mana kaf, mana qaf. Di situ ada makharijul huruf. Adapun pertemuan antara huruf ke huruf disebut ilmu tajwid. Seperti nun ketemu fa misalnya, nun mati. Min fauqihim, min fauqihim. Jadi di sini gigi atas langsung nginjak di bibir bawah. Min fauqihim. Ada orang min fauqihim. Itu salah. Karena disebut sama, itu namanya ilmu tajwid. Jadi dimasukkan nun kepada huruf berikutnya, disebut al-ikhfa, disamarkan. Dan itu tidak dengung, dia hanya menyamarkan. Makanya jangan berlama-lama, hanya 2 harakat. Min fauqihim, jangan min fauqihim. Nah, itu salah. Adapun irama disyariatkan dalam rangka mendukung pelafalan huruf dan ilmu tajwid. Sebab kalau kita baca tanpa irama, seringkali huruf dan lafal dan tajwid tidak sempurna. Contoh misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah enggak sempurna. Tapi kalau kita pakai irama, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu irama. Tapi irama ada 2. Ada irama yang memang tugasnya mendukung pelafalan huruf, dia harus netral. Tidak boleh membawa muatan ritual tertentu. Yang kedua, ada irama yang sudah mengandung muatan budaya dan muatan ritual. Ini yang dilarang oleh Nabi. Sekalipun sesuai dengan huruf dan tajwidnya. Karena kata Nabi apa? Wa iyyakum wa luhun ahli kitab wa ahli fisq. Hindari kamu menggunakan lagu yang itu sudah mengandung muatan irama ahli kitab, umat Kristiani dan Yahudi, dan irama orang-orang pendosa. Apalagi lagu itu sudah dibiasakan dengan gaya gendingan di depan candi dan sebagainya, maka sudah berbeda. Nanti ada irama baca Quran gaya dangdut. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Bapak, ini dia yang Allah ajarkan. Ini dibaca dalam sholat. Itu semua dalam rangka mendukung apa? Kekhusyuan dan tadabbur.
Jadi kita baca Quran dalam rangka tadabbur dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kita baca irama normal. Makanya masing-masing imam di Masjidil Haram punya irama sendiri sesuai dengan fitrahnya sendiri. Ada yang melengking seperti Imam Sudais, ada yang sendu seperti Imam Mahir. Itu semua masing-masing. Nah, itu semua adalah irama sesuai dengan fitrahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka at-tartil, kata Allah, wa rattil Qur'ana tartila. Dan ini juga makna afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini dia tadabbur namanya. Kita menikmati Quran dengan iramanya itu, dan ini irama fitrah manusia. Ini irama fitrah manusia. Bapak Ibu rahimahullah, sungguh lebih dari 2000 pasien sembuh karena dia mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk. Karena itu kata Allah, kalau kamu mendengarkan Al-Quran, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak berfirman fasma'u, Allah berfirman fastami'u, yang artinya apa? Al-istima' ma'al khusyu' wa tarkiz, yaitu dia mendengarkan dengan penuh kekhusyuan dan fokus. Tidak boleh bicara. Kata Allah, wa ansitu. Sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa fastami'u lahu wa ansitu. Tidak boleh ada bisikan. Karena ketika seseorang mendengarkan Al-Quran, rahmat sedang turun. Sampai pun dalam sholat para ulama fikih berbeda pendapat, apakah aku boleh membaca Al-Fatihah imam sedang baca Al-Quran? Di situ para ulama fikih mengatakan sebaiknya jangan baca, karena kata Allah fastami'u lahu wa ansitu, jangan baca apapun. Sampai begitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan bahwa karena Imam Syafi'i sepakat sudah seperti ini, bagaimana cara membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca? Mereka mengatakan inda saktatil imam, ketika imam berdiam, bernafas. Wal fajr, bismillahirrahmanirrahim, kita baca walayalin ashr, alhamdulillah, kita baca pas imam berhenti, kita baca. Begitu cara mereka sampai seperti itu untuk ikut mendengarkan Al-Quran. Ini dalam sholat. Termasuk juga dalam sholat ada gerakan. Nah, juga sudah dipelajari di sini dalam buku ringkasan saya itu. Cara gerakan. Gerakan ini harus paten, jangan setengah-setengah. Ada orang setengah rukuk, Allah, sami Allahu liman hamidah, Allah. Jadi saking malasnya. Jadi Nabi itu rukuk, seandainya ada benda di punggungnya nggak jatuh. Coba kalau rukuk begini jatuh nggak? Jatuh. Jadi ada yang rukuk setengah hati. Ini juga setengah hati. Allah, sami Allahu liman hamidah, Allah. Iktidalnya qiyaman, qa'iman, muqtadiran, dia berdiri dengan tegak, itu namanya iktidal. Nah, ini semua ada caranya. Kenapa? Karena ini semua bagian daripada persyaratan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam rangka apa? Mengisi jiwa. Karena itu sholat harus maksimal. Harus maksimal. Oleh Allah dibagi dua sholat. Ada yang sholatnya masuk neraka, dengan yang sholat masuk neraka. Ada yang dengan sholat masuk surga. Loh, kok begitu Pak Ustaz? Iya. Dengan kan Allah firman dalam Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya fawailun? Celaka, masuk neraka. Lil musallin, orang yang sholat. Kenapa Allah tidak berfirman fawailun lis-sariq, masuk neraka orang pencuri? Itu jelas. Fawailun liz-zani, masuk neraka orang penzina. Jelas. Tapi sholat masuk neraka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Sholatnya asal-asalan, sholatnya setengah hati, pura-pura di depan muka, tidak maksimal dalam mentaati Allah. Kita harus maksimal. Makanya ketika Allah menggambarkan tentang sholatnya orang munafik, Allah mengatakan apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholat malas, tidak bersungguh-sungguh. Nah, ini tentang sholat bagian pertengahan. Lalu kemudian di bagian akhir ada apa?
Di bagian akhir ada akhlak. Setiap ibadah ada akhirannya, yaitu akhlak. Apa kata Allah? Innas sholata, tentang salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat pasti mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kaum ibu, saya katakan, pakaian ibu, ada ibu sih? Ada. Pakaian ibu yang dipakai dalam salat itu yang dipakai sehari-hari. Kalau seumpama ibu salat, ketika salat menutup aurat, selesai salat buka aurat. Berapa lama salatnya? 10 menit. Buka auratnya berapa lama? 24 jam. Mana lebih banyak dosanya? Tapi ada dosa makan kebaikan. Nanti yang baik dimakan oleh dosanya. Akhirnya apa? Yang tersisa dosanya. Inilah kata Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang yang pahalanya lebih banyak akan masuk surga. Tapi orang yang pahalanya lebih sedikit, keburukannya lebih banyak, maka terpaksa ini dia berusaha menghapus yang buruk, tersisa keburukannya. Kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini dia ceritanya bahwa mengapa mereka masuk neraka? Karena mereka sholat tapi tidak maksimal. Akhirnya tidak dipenuhi. Begitulah Ramadan. Ramadan juga ada awalannya, ada pertengahannya, ada akhirannya. Saya akan cerita tentang Ramadan sekarang. Apa awalan Ramadan? Awalan Ramadan harus ada niat yang kuat bersekali. Niat ini Pak bukan sekedar mengucapkan, tapi kesungguhan hati merasa senang, bahagia ketika dia datang Ramadan. Itu niat namanya. Kemauan yang kuat itu niat. Sekalipun tidak dilafalkan itu niat. Kenapa? Karena memang di dalam hati. Contoh misalnya Pak, kalau Bapak mau pergi ke luar negeri, pesawat berangkat jam 4 pagi, kira-kira Bapak di airport jam berapa? Jam 2. Itu sudah paling ngepet ya Pak. Ya. Biasanya sudah nyampe di airport jam berapa? Jam 11. Ya. Terus tidur nggak di situ? Nggak sempat tidur sudah. Kenapa? Karena dia siap-siap berangkat jam 4. Coba kira-kira bangun sholat tahajud seperti itu enggak? Enggak. Kenapa? Enggak ada niat. Jadi kalau niat kuat, tidur pun enggak terasa. Enggak terasa capek, enggak tidur. Tapi kalau niatnya lemah, sudah dibangunin subuh aja enggak bangun. Bahkan jawabannya apa? Udahlah, nanti gabung sama sholat duha. Sholat subuh namanya. Duha dan subuh. Jadi kalau sholat usolli fardhu dhuhri. Bapak Ibu, ingat, ini namanya niat. Nabi ketika sudah mulai masuk bulan Rajab, masuk bulan Syaban, Nabi langsung berdiri berkhutbah di depan sahabat-sahabatnya. Qad adhallakum syahr Ramadan, telah nampak rindangnya Ramadan. Nabi senang sekali, sahabat senang juga kedatangan Ramadan. Karena ini apa? Ramadan ini Pak, seperti tamu datang setahun sekali. Seperti tamu datang setahun sekali. Kita nggak ketemu lagi setelah itu. Dan makanya di judul pertama apa? Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Buka di mukadimahnya. Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Siapa tahu ini yang terakhir. Kita hadiahkan untuk Allah SWT. Maksimalkan kita isi. Subhanallah. Ini dia kedatangan tamu. Kita bahagia. Bersungguh-sungguh kita isi. Kalau saya umpamakan dengan pom bensin. Coba kalau Bapak Ibu diberitahukan hanya ada satu pom bensin, setelah ini jarak sekian ratus kilo nggak ada pom bensin lagi. Bapak harus menempuh jalan itu dan nggak ketemu lagi dengan pom bensin setelah itu. Kecuali hanya ini. Kira-kira Bapak ngisi setengah atau full tank? Bapak Ibu sama. Ini cara Allah ngajarin kita untuk ngisi rohani. Kata Allah, hanya ada sekali ini Ramadan. Tahun depan belum tentu ketemu lagi. Banyak kemarin yang ingin datang ke Ramadan meninggal dunia. Kita mendengar pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kawan-kawan kita, tetangga kita sudah meninggal dunia. Kita alhamdulillah diberi kesempatan, jangan diabaikan. Ini pom bensin, kita mengisi, maksimalkan. Dan saya ingin tanya, kalau Bapak ngisi bensin di pom bensin, kira-kira mobilnya sambil berjalan atau diam? Diam. Nah gitu Pak caranya. Kalau ngisi Ramadan, itu Bapak fokus. Jangan sambilan. Jangan sambilan. Ramadan itu fokus. Acara khusus dari Allah SWT. Silahkan bekerja sebagai profesional, tapi ketika pas di celah-celah pekerjaan, jangan buang waktu. Kerjakan yang pokok-pokok tugas Bapak. Kosong baca Quran, kosong baca Quran, kosong baca Quran. Fokus. Kata Allah apa? Inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Aku tahu kamu di siang hari kamu sibuk, tapi aku tahu bahwa di tengah-tengah kamu sibuk ada kekosongan. Isi dengan zikir, baca Quran. Aku tahu bahwa kamu banyak kosongnya, tapi kamu harus tabattul untuk aku kekosongan itu. Jangan sampai kamu alasan sibuk lalu kemudian kamu tidak mengisi dan zikir kepada Allah. Nah, ini namanya fokus. Jadi pas Ramadan, Bapak Ibu fokus. Ini acara khusus dari Allah. Aku bekerja sebagai profesional, tapi aku juga harus beramal kepada Allah. Maka dia pas kosong sedikit baca Quran. Saya teringat tradisi di Jepang. Salah seorang diplomat menceritakan begini. Jadi kalau salah seorang pegawai profesional bekerja, dia itu setiap masuk kantor bawa buku. Hampir setiap hari buku baru dibawa. Maka pas ada pekerjaan dikerjakan. Selesai kosong dibaca buku. Setiap hari selalu selesai baca buku. Karena pekerjaan tidak selamanya terus. Tapi pekerjaannya selalu selesai, on time. Ketika dia selesai bekerja, dia itu datang on time, pulang on time. Begitu waktu pulang dipanggil oleh bos, dia bilang, sorry bos, waktu sudah habis. Dia langsung pulang. Subhanallah. Coba kalau kita disiplin begitu, kita berani mengatakan pada bos. Bisa kan? Coba datang on time, pintu dibuka sudah datang kita. Pas masuk langsung kerja. Waktu pulang langsung pulang. Panggil bos, sorry bos, waktu sudah habis. Luar biasa. Langsung besok kerja lagi kata. Alhamdulillah. Nah, sama ya, kita di Ramadan bawa Quran ya. Jadi di HP kita sudah ada Quran, kasih tanda, kasih target. Nah, ini salah satu nanti saya bahas tentang masalah gimana cara membagi kerja di Ramadan. Nah, Ramadan ini dibagi 4 programnya. Mohon diingat, dibagi 4 programnya yang paling pokok. Pertama adalah di siang hari, kedua di malam hari, ketiga 10 hari terakhir Ramadan, keempat setiap waktu 24 jam. Pertama apa? Siang hari, kedua malam hari, ketiga 10 terakhir Ramadan, keempat setiap waktu sepanjang 24 jam Ramadan. Nah, di siang hari Allah sudah ajarkan puasa, asyam. Puasa. Di malam hari salat malam. Nabi mengajarkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini saya setiap baca hadis ini, saya selalu teringat waktu di kampung dulu. Jadi di kampung itu setiap Ramadan selalu musim bola. Waktu saya masih SD, itu ada sepak bola dunia Argentina. Itu yang terkenal bintangnya siapa tuh? Maradona. Nah, kita sering nonton itu, sampai Pak Kiai juga nonton. Begitu pakai khutbah di masjid, man shoma Maradona di mana sama kita. Jadi makanya saya hati-hati kalau ngomong hadis ini. Iman qoma Ramadan, ya. Man qoma Ramadan. Ya. Man qoma Maradona. Jadi Nabi mengajarkan kalau malam hari kita diajarkan apa? Salat malam. Terus kalau 10 terakhir ada i'tikaf. Perhatikan ayatnya. Ayat 183 penutupnya 187 ditutup dengan apa? I'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Subhanallah. I'tikaf. Saya enggak tahu kok berubah ayat sampai di sini. Berubah wala tubashiruhunna wa antum mudikuna fi fantura. Di mana ayat itu? Kok bisa berubah? Akifun, bukan mudikun. Enggak ada mudikun. Fi fantura lah. Bapak Ibu Allah.
Ini dia acara Allah. Jadi ada 10 terakhir Ramadan. Acara 10 terakhir ini acara puncak. Acara puncak. Nah, kemudian acara yang menyebar setiap waktu, di situ ada namanya baca Quran. Jadi siang hari puasa, malam hari salat malam. Di sini ada sahur, juga termasuk menjelang fajar. Ada sahur dari Allah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad dan al-khaytul aswad al-fajr. Ini saya jelaskan nanti. Jadi ada sahur malam hari. Jadi salat malam sampai sahur. Dan kemudian siang puasa. Terus di celah-celahnya ada dua. Ada baca Quran di sini. Syahrul Ramadan al-Zul Quran, baca Quran. Kemudian ada doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini di celah-celahnya menyebar. Karena apa? Karena kalau di bulan Ramadan waktu mustajab berlaku 24 jam. Tapi kalau di bulan Ramadan berlaku hanya sepertiga malam terakhir. Tapi di Ramadan 24 jam. Bahkan orang yang berpuasa, kata Nabi, inna lis-shaim da'watan la turad. Orang yang berpuasa doanya tidak pernah tolak. Khususnya apa? Kata Nabi, kubail iftar, menjelang buka puasa. Tapi ada setan bernama setan ngebuburit. Ini paling ganas ini. Waktu buka puasa, menjelang buka puasa yang sangat bermanfaat untuk berdoa menjelang buka puasa. Gila. Ini dari mana? Dari waktu asar sampai maghrib. Bapak Ibu, ini ilmu sadar. Pokoknya kalau sudah setelah asar, pulang jam kerja, duduk senang di masjid sampai maghrib berdoa kepada Allah. Minta apa saja kepada Allah. Tapi jangan seperti seorang jemaah haji yang saya bimbing, sampai di Arafah kita berdoa, dia jalan-jalan, foto-foto di samping tenda. Terus kita tanya, Bu, nggak berdoa? Pak Ustaz, doa saya sudah habis, nggak bisa doa. Ya, Bapak Ibu jangan sampai nggak bisa doa seperti itu. Insya Allah doa diulang-ulang sampai kita diterima. Ya, jangan hanya doa untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Insya Allah. Nah, ini tentang program sudah jelas. Di siang hari puasa. Puasa ini rukun, wajib. Karenanya oleh Allah diberi alasan bahwa yang puasa bukan hanya kalian, manusia sebelum kalian juga berpuasa. Kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Semua manusia sebelum kita wajib berpuasa. Hanya bedanya karena manusia pertama badannya lebih besar. Nabi Adam tingginya 60 meter. Nabi Adam, alhamdulillah waktu itu memang tanah masih murah. 60 meter. Jadi Allah Maha tahu ya, zaman akhir, zaman di mana orang sudah membisniskan semuanya ya. Sampai semua batu bara hampir habis. Sekarang pindah ke batu akik sudah habis. Batu bara hampir habis. Pindah ke batu akik oleh manusia. Jadi benar-benar manusia ini sudah menggerayangi semua apa yang di bumi sekarang ini. Semakin mempercepat datangnya hari kiamat. Nah, Allah. Nah, di zaman akhir oleh Allah dikurangi jatah puasa. Zaman Nabi Daud Allah kurangi sehari puasa, sehari tidak. Makanya Nabi Daud puasanya saya pun sebulan. Pas zaman kita hanya puasa sebulan. Kata Allah, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Jangan seperti orang keberatan. Saya masih melihat di hari puasa warung pakai hordeng. Seorang suami sahur sama istrinya di siang hari makan di warung. Alhamdulillah min dzalik. Sore bibir dikeringin, duduk sama istrinya berbuka puasa. Enggak benar seperti ini. Allah. Hanya beberapa hari saja, jangan keberatan sama sekali, kata Allah. Ini iman kamu, buktikan dengan iman, kata Allah. Lalu kemudian, karena ini puasa dan ini rukun, jangan coba-coba tidak berpuasa tanpa ada alasan definitif dari Allah. Allah hanya mengizinkan dengan alasan ini. Siapa yang meninggalkan puasa tanpa alasan ini, Allah akan hukumi dosa besar. Sekalipun dia mengganti. Apa saja yang Allah izinkan? Pertama, sakit. Faman kana minkum maridun. Sakit maksudnya sakit parah. Bukan seperti seorang suami tanya istrinya, "Enggak puasa, Mas?" "Enggak." "Kenapa?" "Kesandung batu tadi, Mas." Enggak begitu, itu biasa. Tapi dia harus benar-benar harus minum obat, dia harus dalam dirinya dia benar-benar dalam kondisi harus minum obat. Itu dia namanya sakit. Yang kedua, safar. Yang safar boleh, opsional. Boleh puasa, boleh tidak. Pak Ustaz, aku nggak capek ke Tokyo. Oh, oke, nggak capek ke Tokyo. Silakan, apa puasa silakan. Pak Ustaz, aku nggak capek, boleh nggak baterai? Boleh. Kenapa? Ilahnya safar.
bukan capek. Kalau ilahnya capek, berarti kita main badminton long set, kita boleh batalin puasa. Itu kalau ilahnya capek. Tapi ilahnya bukan capek, tapi apa? Safa. Itu dia. Terus yang ketiga, kata Allah apa? Ketuaan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ketuaan boleh tidak puasa, tapi wajib bayar fidyah karena dia tidak mungkin bayar puasa. Tapi kata Allah, kalau dia mampu bayar puasa lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ingat tentang puasa. Lalu kemudian program berikutnya apa? Baca Quran. Ini dia. Mohon diulang-ulang. Apa? Tangannya begini coba. Halo, ya. Di sini ada kata dua kosakata. Ramadan, Quran. Coba. Ramadan, Quran. Quran, Ramadan. Ramadan, Quran. Quran, Ramadan. Apa artinya? Jadi Ramadan, seorang dikatakan berRamadan ketika hidup bersama Al-Quran. Ketika tidak bersama Al-Quran, dia tidak kebagian Ramadan. Satu kesatuan. Syahr Ramadan Nabi unzila fil Quran. Ini yang dipahami oleh Rasulullah. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Nabi Muhammad ketika masuk Ramadan langsung duduk berdoa bersama Jibril alaihissalam, baca Quran, nggak berhenti bersama malaikat Jibril alaihissalam. Di tahun Nabi wafat, Nabi berulang-ulang bersama malaikat Jibril membaca Quran. Subhanallah. Sahabat juga demikian, sampai terdengar di rumah-rumah mereka suara seperti suara lebah. Yusma' min buyutihim sautun kadawin nahl. Terdengar di rumah mereka seperti suara lebah. Baca Quran. Subhanallah. Dan para ulama fikih, ulama hadis, mereka paham. Ketika masuk Ramadan, mereka bilang ke muridnya, wahai murid-muridku, tahu nggak Ramadan? Iya. Bulan apa? Al-Quran. Oke. Benar kita belajar fikih ini ilmu iman, ilmu Islam, ilmu agama. Tapi sudah datang bulan Al-Quran. Aku minta izin, ayo kita semuanya bersama Quran. Makanya Imam Syafi'i ketika masuk Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali khatam. Subhanallah. Luar biasa. Sudah khususkan untuk Ramadan bersama Al-Quran. Ada seorang ulama hadis, dia mendengar Imam Syafi'i khatam 60 kali khatam. Ada yang kaget. Kira-kira logis nggak? Quran itu sedikit Pak, yang banyak syaitannya. Benar. Quran sedikit. Saya sering melihat orang baca novel 700 halaman khatam sehari. Saya sering melihat. Ini Quran tulisannya besar-besar, nggak sekecil-kecil tulisan novel. Jadi Quran itu sedikit sebetulnya, yang banyak apa? Syaitannya. Bisikan, begitu baca kita setengah halaman sakit. Pas menjelang 1 halaman sudah sakit pinggang. Terus ketika sudah 1 halaman kemang di sini. Udah besok lagi, gitu. Benar. Coba tahan terus, baca terus, Bapak akan berhasil. Benar. Ada seorang ulama hadis namanya Abduha. Dia itu cerita sama muridnya, saya iri dengan Imam Syafi'i. Kata dia, saya baca ini dalam kitab Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mazzi tentang seluruh para rijal hadis. Dia cerita, kok sudah habis waktunya? Ya subhanallah. Ini masih lama. Saya melihat ada yang ngantuk, jadi saya senang banget ngisi di sini. Saya biasanya paling malas ngisi pengajian, tapi kan ada yang ngantuk, jadi saya semangat. Jadi gini, Imam Ad-Dhahhak mengatakan begini, saya iri sama Syafi'i. Saya ingin khatam Quran seperti Imam Syafi'i. Akhirnya dia bilang ke muridnya, kita hentikan dulu, kita bersama Quran. Imam Ad-Dhahhak, dia sanggup menghatamkan sampai 59 kali khatam. Kata dia, jangan-jangan saya pulang sungguh-sungguh. Tahun berikutnya dia baca lagi, hanya 59. Akhirnya dia berkata, la'allallah khassasa dzalika lisy-Syafi'i. Jangan-jangan Allah menguruskan tuntutan Imam Syafi'i. Aku hanya mampunya 59. Alhamdulillah. Kalau kita berapa kira-kira? Ya, kalau kita minimal 3 kali. Halo? Berapa? 3. Saya ingin tahu caranya. Ingin tahu caranya? Ya. Ingin. 3 kali. Oke.
Dulu pernah ada ceritanya. Jadi ada salah seorang ulama hatam 3 kali. Muridnya bertanya, wahai imam, kenapa hatam 3 kali? Dia bilang, al-khatmul awal li abi. Hatam yang pertama aku hadiahkan untuk ayah. Wal khatmus tsani li ummi. Hatam yang kedua untuk ibuku. Aku hadiahkan untuk ibuku. Wal khatmus tsalits li. Hatam yang ketiga untuk diriku sendiri. Subhanallah. Ayo kita coba. Subhanallah, ini luar biasa. Ada caranya. Quran ada berapa juz? 30. Bagi 10 hari. Berarti per hari 3 juz. 3 juz. Berapa lembar? 30 lembar. Bagi 5. 6 halaman. Berarti setiap sholat 6 lembar. 6 lembar berapa menit? Hanya 15 menit. 6 lembar 15 menit. Benar. Buktikan. Selesai sholat 15 menit dapat 6 lembar. Berarti kita 10 hari pertama khatam, 10 hari kedua khatam, 10 hari ketiga khatam. Untuk siapa? Ayahku, ibuku, diriku sendiri. Nah, jadi mau istri atau apa? Tambah 4. Kalau istrinya 2, tambah lagi. Gue bilang amin. Berarti yang bilang amin masih belum. Yang diam sudah selesai. Nah, kemudian setelah kita baca Quran, banyak berdoa, sudah saya bahas tadi. Terus terakhir di sini ada sahur di sini. Perhatikan sahur. Kata Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad fajr." Di sini Allah menegaskan tentang sahur, ingin menceritakan bahwa waktu sahur itu yang paling baik menjelang fajar sampai jelas dari fajar. Ini dia, hatta yatabayyan, sampai jelas dari fajar. Bukan setelah tarawih, itu bukan sahur. Itu bukan malam. Karena ada yang malas bangun sahur, dia setelah tarawih dikenyangin, langsung tidur. Bukan. Bukan tengah malam, bukan sambil main gaplek jam 2 malam tidur, makan dulu. Tidak. Dia menjelang fajar sampai fajar. Ini yang diajarkan Nabi. Suatu hari Aisyah pernah makan sahur, dia berhenti sebelum fajar. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kenapa berhenti? Kata Aisyah, aku benar adzan. Kata Nabi, itu adzannya Bilal. Jadi di zaman Nabi ada 2 kali adzan. Adzannya Bilal itu adzan pertama, adzan tahajud. Adzannya Abdullah bin Maktum itu adzan fajar. Maka ketika masih belum adzan Abdullah bin Maktum, maka dia mengatakan belum fajar. Makan. Akhirnya Aisyah makan sampai mendengar adzan Abdullah bin Maktum. Maka begitu Nabi juga makan sampai mendengar adzan. Sahabat juga demikian. Jadi kita makan. Makanya imsak itu bukan wajib berhenti. Imsak itu adalah aba-aba untuk persiapan saja. Makanya kalau kita tertidur, bangun sedang imsak, masih boleh makan. Kenapa? Masih belum waktunya berhenti makan. Bahkan kata Nabi, idza sami'a ahadukumun nida, kalau kalian mendengar adzan subuh, wal ina fi yadayhi, dan kau sedang makan, fala tad'uhu, jangan berhenti hatta taqdi hajatahu, sampai selesai makan sahurnya. Maksudnya yang di piring, bukan di meja. Karena salah paham nanti kata Ustaz di piring. Makanya piringnya dibikin komprehensif. Allah, itu namanya makan sahur. Jadi Nabi memberikan elastisitas tentang masalah waktu sahur. Kenapa? Karena sahur, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Orang yang sahur Allah berkahi hidupnya, berkahi puasanya, berkahi rezekinya. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya membacakan salat kepada mereka yang sahur. Ya Allah, Pak Ustaz, aku malas sahur, aku enggak bisa makan. Kata Nabi, wala wujur'atan min ma, sekaligus teguk air minum supaya kamu kebagian keberkahan sahur. Itu ibadah bulan Ramadan. Terakhir berkumpulah adalah i'tikaf. I'tikaf ini di masjid. Masjid ini saya lihat boleh i'tikaf di sini. Sudah ada restorannya di sini ada, kemudian masjidnya ada, masya Allah. Terus tempat kerja di atas. Nanti pas kerja ke atas, turun pulang ke sini. Itu luar biasa. Ada nggak i'tikaf sini? Ada. Saya usulkan ada kan. Ini sudah setiap hari dibangunkan salat Jumat, ada kan? Nah, sudah, ini sudah mulai untuk i'tikaf. Jadi bapak sudah nyaman, sudah tidur di masjid, ada sahur, ada makan semuanya, dan tidur di sini. Nanti pas jam berada ke atas, tapi hati lihat pandangan, jangan sampai melihat yang haram-haram. Turun lagi ke bawah. Itu namanya i'tikaf. Kenapa Pak, Bu? I'tikaf ini menyongsong hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu oleh Allah dihadiahkan ketika mereka dalam kondisi beriktikaf di masjid. Ini di antara rahasia Lailatul Qadar. Memang ada pendapat bahwa di rumah boleh, tapi itu kecil kemungkinan di rumah bisa berbagi. Kenapa? Karena mereka di rumah tidak mungkin fokus untuk beribadah. Rata-rata jarang habis. Kalau kebagian di rumah alhamdulillah, tapi jelas yang paling aman di masjid. Karena Nabi sendiri seumur hidup belum pernah Nabi tidak beriktikaf. Setiap Ramadan Nabi selalu beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Padahal rumahnya Nabi berdampingan. Nabi sampai apa? Sampai mencuci kepalanya. Nabi yang mulia, dia itu memasukkan ke pintunya, dicuci oleh istrinya kepalanya sambil dia masuk ke masjid lagi. Saking mempertahankan itikafnya. Itulah itikaf. Alhamdulillah dengan itikaf kita akan mudah sholat malam, mudah setelah tahajud, mudah kita Lailatul Qadar karena kita kondisinya ada khususan ibadah kepada Allah SWT. Itulah mungkin usulan saya, dan ini ajaran Allah. Mudah-mudahan kita kebahagiaan Ramadan, dan mudah-mudahan buku yang Bapak baca ini dibaca dengan kalimat demi kalimat yang bermanfaat insyaallah. Di situ saya bangun suatu pemahaman tentang Ramadan. Di situ ada makna persatuan, ada makna persaudaraan itu. Karena apa? Karena dengan Ramadan kita bersatu. Itulah yang akan kita ingin capai. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.